54 Anil Mughirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa 'an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha 'azza wa jalla harrama 'alaikum 'uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa had wa kariha lakum thalathan qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Baik. Kita artikan dulu ini dari kata penulis hafizahullah dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan kepada kalian durhaka sama ummahat, ini maksudnya ibu dan bapak, ya masuk di dalamnya bapak juga, wa'dal banat, dan Allah mengharamkan atas kalian membunuh anak perempuan dengan cara mengubur mereka hidup-hidup, wa man'an wa had, dan Allah melarang kepada kalian itu mana itu artinya dia tidak mau membayar zakat apalagi infak dan sedekah. Wa had itu artinya minta, yakni dia tidak mau memberi, tidak mau bayar zakat, tidak mau membayar hak-hak makhluk, tapi dia banyak meminta yang itu bukan haknya. Wahad, ya, wa kariha lakum thalatha, dan Allah membenci pada kalian 3 perkara. Yang pertama qila wa qala itu artinya gosip, yaitu menukil perkataan kemudian dia menyebarkannya tanpa klarifikasi. Wa kathratus su'al, dan banyak bertanya atau banyak meminta yang padahal dia sudah mampu, ya, tapi dia banyak meminta atau banyak bertanya perkara-perkara yang dia untuk menggugurkan kebenaran. Kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, apakah itu dengan membelanjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram, atau mubadzir. Ya, lanjut. Qala hafidhahu ta'ala taqaddama anna al-huquqa asluhu al-qat'u wal 'aqu li ummihi qad qata'a ma laha 'alayhi min huquq wa ahalla mahalla dhalika al-isa'atu wal idha wa inna ma khussat al-ummu bi-dhikri wa in kana 'uquqal ab aidan haraman li'anna al-huquqa ilayhinna asra'u min al-aba'i li dha'fi an-nisa'i wa li tanbihi aidan 'ala anna birra al-ummi muqaddamun 'ala birri al-abi fi at-talaqqufi wal hulwi wa nahwi dhalik lima laha min haqiqatin khassatin bi husni suhbati wa tayyibil muamalati. Ya, sudah pernah dibahas bahwa durhaka itu maknanya secara bahasa sinonim dengan memutus. Maka seorang anak yang durhaka kepada umminya atau kepada orang tuanya, berarti dia telah memutus hak-hak orang tuanya. Ya, kemudian dia ganti dengan menyakiti atau berbuat keburukan kepada kedua orang tua. Disebut secara khusus ibu di sini karena ini tidak disebutkan bapak di sini, walaupun durhaka sama orang tua bapak itu juga haram, karena biasanya durhaka sama ibu itu lebih cepat dilakukan oleh seorang anak daripada kepada bapaknya, karena umminya atau ibunya itu lemah, sedangkan bapaknya itu kereng, ya, sehingga dia agak takut sama bapaknya. Dan juga karena berbuat baik sama ibu itu didahulukan daripada berbuat baik sama bapak, gitu maksudnya. Ini kalau misalnya dia punya sesuatu, seorang anak punya sesuatu, ya satu saja, maka dia berikan kepada ibunya terlebih dahulu, begitu maksudnya. Fit talatuf juga dalam hal kelembutan dan sayang, ya, kasih sayang dan yang semisalnya. Dan itu karena ibu kandung itu memiliki hak secara khusus, dia berhak untuk husnus suhbah, yakni ditemani dengan cara yang terbaik dan muamalah yang baik. Lanjut. Wa 'an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzurullahu 'azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah al-'aqu li walidayhi wal mar'atu al-mutarajjilatu wad dayyuth wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-'aqu li walidayhi wal mudminu 'ala al-khamri wal mannanu bima a'ta. Rawahu an-Nasa'i. Rawahu an-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani
dalam Sahih Sunan Nasa'i. Kata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai dia dan ayahnya, berkata Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka pada hari kiamat. Di sini menunjukkan ini ya, 3 hal dosa ini dosa besar. Yang pertama, al-'aqli walidai, yaitu seorang anak yang sangat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini menyakiti kedua orang tuanya, tidak berbuat baik sama kedua orang tuanya, malah menyakiti kepada orang tuanya dengan ucapan dan perbuatan dan yang lainnya. Ya, ini yang pertama. Ini dia durhaka sama orang tua, enggak tobat sampai mati. Maka terancam ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, anak itu. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah, yaitu wanita yang meniru menjadi laki-laki. Ya, misalnya dia rambutnya dipotong sampai cepak kayak laki-laki, ya. Kemudian dia bergaya seperti laki-laki. Zaman sekarang ini apa itu namanya itu? LGBT itu salah satu maknanya apa itu? Wanita yang menjadi laki-laki itu apa namanya? Ya itu sudah, ya. Itu terancam itu. Wanita yang dilahirkan oleh uminya dalam keadaan janin yang dilahirkan oleh uminya dia berjenis kelamin wanita, tidak ada alasan bagi dia untuk menjadi laki-laki. Alasannya apa? Karena pergaulan waktu kecil dengan laki-laki sehingga dia tidak bisa dijadikan alasan itu. Tidak boleh ya kawan. Ya. Kalau jenis kelaminnya itu perempuan, maka selamanya dia perempuan. Bagaimana kalau jenis kelaminnya itu double? Ada sebagian mungkin dari 1 miliar manusia atau dari 500 atau 100 juta manusia itu ada kelaminnya itu double. Ya. Nah yang seperti ini ada kelainan, maka dicek nanti kalau sudah besar, maksudnya sudah balik, bagaimana dia merasakan nikmat. Ini misalnya dia waktu orgasme, waktu mimpi itu, maninya itu keluar dari mana? Nah kalau keluar dari jenis kelamin yang perempuan, ya sudah dari perempuan. Berarti yang kecil itu, ya, zakar yang kecilnya itu harus dioperasi, ya dibuang, begitu ya kawan. Jadi itu kata fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau ada seorang lahir memiliki 2 jenis kelamin, maka dicek ketika dia ihtilam, tidur di malam hari dan mimpi sampai keluar mani. Di mana dia keluar mani itu? Apakah pada bagian jenis kelamin yang perempuan atau laki-laki? Nah, kalau dia laki-laki, di zakarnya itu yang keluar, berarti yang perempuan itu ditutup saja, dioperasi. Ya, sehingga dia resmi menjadi apa? Laki-laki, tidak bingung lagi sudah. Tapi kalau ada seorang jelas dia perempuan, kemudian dia berpura-pura jadi laki-laki dan senang dengan perempuan, kemudian menikah dengan perempuan, wallah hada menipu hada. Ya, ini yang disebut oleh Nabi, perempuan yang meniru laki-laki. Nasallallahu alaihi, enggak tobat sampai mati, itu tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian dayuth ini diterangkan dalam sebuah hadis, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubuth. Wah ini ya kawan, ngeri nih ya kawan. Ini dosa yang sering tidak diketahui oleh banyak manusia. Dayuth ini ya jamaah, seorang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka di sini harus tahu ya kawan, apa itu dosa-dosa yang ada di rumah tangga. Jangan sampai kita biarkan itu keluarga kita berbuat apa? Maksiat. Iya. Tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya, dibiarkan keluarganya berbuat maksiat, istrinya, anaknya berbuat maksiat, dibiarnoai, dijarnoai, ya. Ini dosa ini. Tanggung jawab seorang bapak itu. Apalagi wala'iyadzubillah, dia biarkan istrinya sama laki-laki lain, bahkan dijual istrinya, wala'iyadzubillah. Yang seperti itu lebih dahsyat sudah itu, ya. Dayus temenan itu ya kawan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yadkhulul jannah." 3 orang terancam dia tidak akan masuk surga. Ya. Ya. Apa saja? Al-aqli walidai, yaitu seorang anak yang durhaka sama kedua orang tuanya.
Dia tidak memberikan hak-hak orang tuanya sama sekali. Dibiarkan orang tuanya sampai keleleran, ya. Kemudian tidak tobat dia sampai mati. Atau orang tuanya diusir dari rumahnya, diletakkan di panti jompo, ya, ya wala billah. Kemudian apa lagi? Al-mudminu 'ala khamr. Orang yang ketagihan khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan. Ya, kalau di zaman Nabi, zaman sahabat dulu, khamr itu dibuat dari kurma dan anggur. Kalau zaman sekarang, khamr itu macam-macam. Tidak hanya dari anggur, dari yang lainnya juga, ya, termasuk narkoba. Maka orang yang ketagihan narkoba dan khamr sampai mati nggak tobat, terancam dia tidak akan masuk surga. Wal mannan bima ata, yang ketiga itu orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Ya, ini ya Allah. Misalnya ada orang mengatakan, saya telah berbuat baik kepada kamu selama 30 tahun. Wah, ini mannan ini, ya, mengungkit-ungkit pemberian selama 30 tahun. Maka itu dosa, ya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian dengan ngungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti orang diberi, disakiti. Ya, habis diungkit-ungkit terus disakiti. Nah, ini batal sudah pahala sedekahnya, maka segera bertobat. Ya ikhwani, semua dosa-dosa ini selama hayat di kandung badan, maka masih ada kesempatan dia untuk bertobat. Bencong bertobat kepada Allah Azza wa Jalla akhirnya menjadi mantan bencong. Iya kan? Tukang preman akhirnya menjadi mantan preman. Alhamdulillah daripada mantan ustaz. Bahaya, akhi. Mantan ustaz bahaya, ya. Lebih baik jadi mantan preman. Maksudnya kalau dibandingkan dua orang itu aja, maksudnya kan lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula ini orang yang dayuth, yang biasanya membiarkan keluarganya maksiat, membiarkan istrinya keluar gak pakai jilbab, ya, jalan-jalan gak pakai jilbab. Itu dayuth itu, ya. Nah, ini banyak orang gak tahu. Allah musta'an. Dibiarkan istrinya kelihatan rambutnya, kelihatan auratnya, dilihat orang banyak, difoto, dipajang di medsos. Wala'iyatubillah, itu dayuth, ya kawan. Dosa besar itu, bukan dosa kecil. Ya bukan hanya istrinya, anak-anaknya juga yang sudah balik, ya, anak wanita yang sudah balik tutup aurat. Enggak boleh ya kawan, kata Syekh Shalal Al-Utsaimin. Ya, jangan kita memfoto keluarga kita kemudian dipajang di medsos. Jangan ya. Walaupun dia pakai jilbab, ya, buat apa sih ya? Allah musta'an. Ya, itu Allah musta'an. Memangnya dia membiarkan istrinya dilihat orang banyak, apa nggak cemburu dia? Dilihat orang banyak, nggak pakai jilbab, walaupun pakai jilbab, tapi nggak pakai cadar, dilihat wajahnya orang-orang banyak. Bagaimana kalau ada orang nanti dengki atau apa, nanti disihir atau ya Allah, ngeri ya. Dan sihir itu bisa mengenai kepada suami seorang laki-laki ya lewat istrinya. Itu namanya sihir paralel. Itu saya baru tahu itu. Sihir paralel. Iya. Itu ada ahli ruqyah itu yang klarifikasi pada pasiennya yang kena itu suaminya, padahal yang kena sihir itu istrinya, tapi tujuannya ke suaminya, jadi masuk lewat pas jima, ya, itu setan dari istrinya itu yang dikirim oleh tukang sihir itu masuk ke suaminya. Oh, kan ngeri ya kawan. Maka kita jangan majang di medsos wajah keluarga kita. Buat apa ya? Ya.
nanti didengki sama orang, kena ain, mata orang yang dengki atau sihir dan yang lainnya. Ya, tiba-tiba misalnya gara-gara dia majang foto istrinya di medsos, akhirnya tiba-tiba istrinya berubah akhlaknya. Yang tadinya nurut jadi nggak nurut. Ya, ternyata dia kena pelet. Ilmu pelet. Ya, itu ya kawan. Di pelet istrinya itu. Karena ada yang seneng sama istrinya. Dan salah sendiri ngapain dipajang ya, akhi. Ya. Ada itu ilmu pelet itu ya kawan. Allah musta'an. Lanjut. وهذا وعيد للعاقل والديه بعدم دخول الجنة وهذا من الدلائل على أن هذا الجرم من كبائر الذنوب وأهل الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار إذا لم يستحلوا هذه المعاصي بل هم تحت مشيئة الله كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. Ini Masya Allah ya, Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah. Beliau ini profesor akidah, jurusan akidah di Jamiah Islamiyah. Nah, beliau mengatakan begini, dalil-dalil di atas tentang dosa-dosa besar tadi itu, ya dia sebutkan di sini salah satu dosanya adalah anak durhaka sama orang tua. Kan di sini terancam, diancam, itu namanya wa'id. Diancam dia dengan tidak masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka di sini menunjukkan bahwa ini adalah termasuk dosa besar karena terkandung di dalamnya apa? Ancaman. 1, 2, bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar itu namanya ahlul kabair, yaitu orang Islam yang mati dalam keadaan membawa dosa besar dan dia belum sempat bertobat sampai mati, maka mereka ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Ini muslim, masih muslim. 2, 3, mereka tidak divonis kekal di neraka karena dia muslim. Karena dosa-dosanya di bawah syirik. 4, kecuali kalau dia menghalalkan maksiat itu. Misalnya ada orang menghalalkan khamr, padahal haram kan? Walaupun dia tidak minum khamr, tapi dalam hatinya dia menghalalkan khamr, maka dia murtad. Hati-hati ya, jangan gampang membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita tidak sanggup untuk mengingkari kemungkaran, jangan membolehkan, jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, membolehkan sesuatu yang tidak boleh, itu dalam Islam masuk kategori apa? Pembatal keislaman. Hati-hati. Walaupun kita tidak melakukan itu. Ya. Contohnya apa misalnya? Ya semua yang haram. Yang haram itu bisa maksiat, bisa dosa besar, bisa syirik, bisa kufur. Nah, itu termasuk itu. Masuk maksiat. Termasuk bid'ah, termasuk. Hati-hati. Bid'ah itu termasuk maksiat. Jangan kita membolehkan itu. Kalau kita tidak bisa melarangnya, sudah benci dalam hati. Tidak bisa melarang dengan lisan, bencilah dalam hati. Itu selemah-lemahnya iman. Yang kelima, orang-orang yang mati dalam keadaan bawa dosa besar, orang Islam yang mati bawa dosa di bawah syirik yang tidak murtad, itu pada hari kiamat itu dibawa kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni dia dan tanpa masuk neraka dia masuk surga. Lanjut. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Ini langsung sudah disebutkan nomornya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, bahwa dari Nabi SAW bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid. Sesungguhnya keridhaan Allah Rabb, ya,
ridhonya Rabb yaitu Allah, ya, apabila orang tua, yakni bapak atau ibu itu ridho sama anaknya, maka Allah ridho sama anak itu. Tentunya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apabila itu orang tua ridho sama anaknya karena anaknya itu bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah ridho sama anak itu karena orang tuanya ridho. Jadi ini terikat dengan takwa karena berdasarkan yang lainnya. Karena tidak mungkin maksud daripada hadis ini dalam hal maksiat. Misalnya ada orang tua ridho, senang kepada anaknya yang merampok. Oke. Anaknya perampok top, wanted, ya, DPO, reskrim, baris krim. Tapi orang tuanya ridho sama anak ini, sama anaknya yang perampok top ini. Bagaimana? Apakah Allah ridho sama anaknya itu? Lah ya, karena ini maksiat. Nah ya, jadi begitu cara kita memahami hadis. Itu harus digabung dengan dalil-dalil yang lainnya. Tidak boleh dalam hal maksiat. Di sini maksudnya dalam hal apa? Takwa. Dan marahnya Rabb itu karena marahnya kedua orang tua kepada anak itu. Maka mari ya kawan, bagi yang masih punya orang tua, bagi yang masih punya orang tua, ya, senangkan hatinya. Ucapkanlah kalimat yang baik kepada keduanya atau salah satunya. Ucapkan kalimat yang baik, kasih hadiah, senangkan hatinya. Jangan dibenci dia. Apa haknya anak membenci orang tua? Enggak boleh ya. Ya, enggak boleh benci. Kebaikan dia jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Lanjut. Karena Allah Ta'ala amara an yuta'a al-walid wa yukrama wa yuhsana ilaihi wa yubara. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah wa man aghdabahu faqad aghdaba Allah. Wa hadha wa'idun syadidun yufidu anna al-huquqa kathira. Baik. Di sini disebut walid ya. Walid itu bapak ya. Di sini Syekh menjelaskan di sini ridha Allah berdasarkan ridhanya bapak kandung itu. Sebab Allah Ta'ala menyuruh kepada anak untuk taat kepada bapak dan memuliakan bapaknya dan berbuat baik sama bapaknya, ya, dengan apa saja yang bisa dia lakukan oleh anak itu. Maka barang siapa taat kepada anak itu, taat kepada bapaknya dalam hal yang ma'ruf tentunya, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang bikin murka bapaknya, sungguh dia telah bikin murka Allah. Dalam hal yang baik tadi dulu ya. Orang tuanya nyuruh kepada ketakwaan, dia malah belehar, ya, mencetak, ya. Maka yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tahu arti mencetat ya, kawan? Iya, mencelat. Nah, begitulah ya, kawan. Tidak mau untuk nurut sama bapaknya, untuk sholat berjamaah, untuk berakhlak yang baik, nggak nurut dia. Nasallallahu alaihi. Maka yang seperti itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ancaman keras, menunjukkan bahwa dosa durhaka sama orang tua itu dosa besar. Lanjut. Wa Abi Tufail qala qulna li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma asarra ilayya syai'an katabahu an-nas walakin sami'tuhu yaqul la'ana Allahu man dhabaha bi ghairillah wa la'ana Allahu man awa muhdithan wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man ghayyara al-manar. Rawahu Muslim sahih dalam sahihnya. Artinya dari Abu Tufail, semoga Allah meridainya, qala qulna li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, akhbirna bi syai'in sarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini ya ikhwan, ini kalimat pertanyaan yang sangat bagus. Kabarkan kepada kami wahai sahabat Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, dengan sesuatu yang Rasulullah merahasiakan itu untukmu. Kenapa ada redaksi seperti ini? Karena tersebar di zamannya Ali bin Abi Thalib orang Syiah yang menyebarkan berita hoax
bahwasanya Rasulullah berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Maka itu ditanyakanlah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beri kabar kepada kami dengan sesuatu yang Rasulullah rahasiakan kepadamu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma asarra ilai syai'an katamahu an-nas. Iya. Yani tidak pernah sesuatu yang dirahasiakan kepadaku kemudian disembunyikan untuk manusia. Tidak ada. Itulah para sahabat ya. Sahabat itu tidak ada yang menyembunyikan ilmu. Tidak ada sahabat yang menyembunyikan kebenaran sedikit pun. Semuanya yang dari Rasulullah itu telah disampaikan kepada yang lainnya. Terus kata Ali bin Abi Thalib, akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan ternak untuk selain Allah, yakni untuk berhala. Karena orang-orang Quraisy, mereka orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka kalau menyembelih hewan ternak, apakah itu onta atau sapi atau kambing, maka mereka menyembelih itu di berhala namanya Manat. Likathrati ma yumni fihi, karena banyaknya darah hewan ternak yang ditumpahkan di dekat berhala Manat. Ya. Itu ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melaknat pelakunya, orang yang menyembelih hewan ternak untuk selain Allah. Sehingga mereka kalau menyembelih menyebut Bismil Manat, dengan nama berhala Manat. Itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku muhdits. Muhdits itu ada dua maknanya. Satu, pelaku kejahatan. Ya, perampok misalnya, korupsi, koruptor atau pembunuh, dilindungi sama dia. Tidak dilaporkan ke polisi, dilindungi malah dibela, disembunyikan. Itu buronan itu. Yang kedua makna muhdits di sini ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yaitu orang Syiah yang mengajak kepada Syiah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah, yang semisalnya, dilindungi, dibela. Itu dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi orang tua kandungnya dilaknat sama anak itu, maka Allah melaknat anak itu. Kemudian yang keempat, Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Ya. Jadi misalnya dia punya tanah misalnya 5 firkan. Apalagi firkan itu ya, kawan. Nah, kemudian dia perpanjang itu, berbatasan dengan tanah orang. Pakai patok. Patoknya itu ya, kawan, cor besi gitu, dicor, ditanam. Dan dia bongkar pakai alat yang bongkar itu apa namanya? Itu sudah, ya. Dibongkar terus dipindah 2 meter. Nah, beberapa minggu berikutnya ada yang lapor kepada pemilik tanah yang sebelah, tanahmu dia diserobot sama orang. Ya. Ini kisah nyata ini. Orangnya cerita langsung sama saya. Sama-sama pengusaha developer. Yang nyerobot itu developer juga. Nah, akhirnya dia panggil polisi. Dia bawa surat-surat tanah. Dia bilang, kamu mau apa? Mau damai atau dilanjutkan ke polisi? Akhirnya dia minta damai. Gak berani dia. Ya, bagaimana caranya? Ya sudah, Pak, kamu bayar ini yang 2 meter. Kali berapa itu? Ya, lah kalau sampai 1 hektar berapa itu? Kamu bayar ini 2 meter kali berapa itu? Karena dia memindah patok. Akhirnya dia bayar. Begitu ya. Nah, hati-hati. Kita jangan sampai mengambil tanah orang siapapun. Baik itu tanah milik umum atau
tanah milik tetangga, walaupun satu jengkal. Kata Nabi SAW, man iqtata'a shibra minal ard tawaqahu Allah yawmal qiyamati bisab'i aradin. Sahih di sini. Barang siapa yang mencuri tanah tetangganya satu jengkal, dia memindah patoknya cuma satu jengkal, ya, maka dia akan dipikulkan di pundaknya 7 bumi. Penyet sudah dia. Ada orang keburukan tanah seberat 50 kilo aja udah gelundung ya kawan, ya kan? Lah apalagi satu truk tanah batu bara itu, kebluan itu misalnya, ya Allah, maka ngeri itu ya kawan. Bagaimana kalau tanah longsor sak gunung, hilang sudah dia. Bagaimana kalau bumi 7 bumi lagi, sudah. Maka ya kawan, mumpung masih hidup, tobat, dan Allah akan menerima tobat, dosa apapun itu. Lanjut. Qala hafizallah, la'nul walidaini wal iyadu billah min asyaddil 'uquqi wa afdha'ahu wa a'zamul lu'mi wa ashna'ihi. Kaifa wa qad qaddama lahu min al-ma'ruf wal ihsan wal ri'ayah wat tarbiyah syai'an katsiran la yablugh majazatuhu thumma yakunu minhu al-la'nu lahu. Nah, Nabi SAW menyebut durhaka sama orang tua, melaknat orang tua, itu dosa besar yang pertama di sini yang berhak mendapatkan laknat. Kenapa disebut yang pertama? Wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari semua dosa. Karena durhaka sama orang tua, apalagi melaknatnya, itu seburuk-buruknya durhaka, apalagi melaknat, itu sejelek-jeleknya ucapan dan yang paling buruk. Bagaimana orang tuanya sudah memberi yang terbaik dari mulai dia belum lahir sampai lahir, ya. Bapak ibunya baik sama dia, penuh dengan pendidikan, penuh kasih sayang ketika masih kecil. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit, berobat, kadang ibunya nggak bisa tidur semalaman. Tiba-tiba dia melaknat orang tuanya. Ya Allah. Wallahi jamaah, zaman sekarang ini kita sering mendengar ada seorang anak durhaka sampai membunuh ibunya, ada yang membunuh bapaknya. Ya Allah. Maka di sini pentingnya ngaji, ya. Pentingnya kita menyebarkan ilmu ini dimanapun kita berada, semampu kita. Ya, itu ya jemaah. Lanjut. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يلعن والديه لأنه استحق بذلك اللعن من الله تبارك وتعالى واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل فمن يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى ويطرده من رحمته جل وعلا وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام سواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. Ya, di sini juga hadis ini terkandung ancaman keras orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat itu ya at-tard wal ibad. Ini seorang kalau dilaknat oleh Allah, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau seorang anak melaknat itu dengan mengucapkan apa? La'anakallah. Misalnya ada seorang anak, wala'iyatubillah, dia mengucapkan pada orang tuanya la'anakallah, la'anakumallah, wala'iyatubillah. Apa artinya itu? Semoga Allah melaknat kalian berdua, ya Allah. Kalimat itu langsung dibalas oleh Allah bahwa Allah melaknat anak itu. Dan jika Allah melaknat seseorang, maka dia dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari kasih sayangnya. Barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya, maka dia dilaknat oleh Allah dan diusir dari rahmatnya. Dan ini menunjukkan bahwa melaknat orang tua dosa besar, dosa yang agung. Sebaik itu dia melaknat orang tua itu tasabuban. Tasabuban itu begini. Ada seorang anak melaknat
orang lain, seseorang. Dan yang dilaknat ini seorang bapak. Kemudian bapak orang lain ya, datang kepada orang tua anak ini dan marah dan mengatakan, Allah melaknatmu karena anakmu melaknat saya. Jadi anak ini menjadi sebab bapaknya dilaknat sama orang lain, karena anak ini melaknat orang lain. Ini makna tasabbuban. Ibtidaan itu ya dia mengawali langsung melaknat orang tuanya dengan lisannya. Wala'iyadu billah. Ini lebih buruk. Lanjut. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajul ar-rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Nah, ini dia. Disebutkan dalil tentang anak menjadi sebab orang tuanya itu dimaki-maki orang. Dari itu disebutkan dari hadis ini riwayat Bukhari. Ya, dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, berkata Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dosa yang besar, ya, dosa yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Maka sahabat heran, bagaimana seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Apa mungkin bisa terjadi itu? Maka Nabi menjawab, dia mencaci maki orang. Yani mencaci maki bapaknya seseorang. Kemudian bapaknya orang yang dimaki-maki itu mencaci maki bapaknya. Mencaci maki bapak dan ibunya. Anak yang nakal tadi itu. Jelas ya kan? Jadi anak menjadi sebab bapak ibunya anak itu dimaki-maki orang. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala min al-kaba'iri 'inda Allah ta'ala an yastasibba ar-rajulu liwalidihi rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad ay an yakuna sababan fi sabbi walidayhi bi an yakuna sababan fi syatami walidayhi 'ala al-ma'na al-mubayyan fil hadits. Nah, ini ya kawan. Ini hadis yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai dia dan ayahnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adab al-Mufrad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya dia berkata, termasuk dosa besar di sisi Allah, yakni seorang menjadi sebab ya orang tuanya dimaki-maki orang lain. Ya, ini anak ini menjadi sebab orang tuanya menjadi maki-makian orang. Ya Allah, kemarin itu ada itu yang sekarang ini, ya Allah, apa namanya? Ada seorang anak yang memukuli itu. Siapa itu? Oh, temannya itu. Ya, dipukuli sampai hampir sakaratul maut. Nah, apa yang terjadi? Se-Indonesia maki-maki orang tuanya orang itu. Sekarang orang tuanya masuk penjara. Awalnya siapa? Sebab apa? Anaknya. Kalau itu dengan tangan dia menganiaya orang, sama saja itu. Ya, baik itu mencaci maki orang atau menganiaya orang, yang menjadi sebab orang tua penganiaya itu dimaki-maki orang, dicela orang banyak. Nasallallahu. Semoga Allah lindungi kita semua dan keluarga kita semua. Semoga Allah beri kita semua birrul walidain. Allah beri kita semua dan keluarga kita semua, anak-anak kita semua adab dan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sudah kan? Baik, lanjut. ولأن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة وأما التسبب فهو أن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه. Iya, jelas ini sudah sebagaimana yang tadi disampaikan tentang makna melaknat orang tua, permulaan dan atau sebab.
Bagaimana nih? Sampai sini atau dilanjut pada adzan sampai terserah antum. Panitia. Sudah. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan باذنillah taala. Kalau salah besok ya, besok. Minggu depan. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka